close till I get up. Time is barely on our side. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada negara kita tercinta Republik Indonesia. Ulang tahun yang ke-77. Semoga kita semakin semangat. Semua orang-orang di luar sana bisa mencapai cita-citanya dan negara kita semakin maju dan berkembang. Nah, saat ini saya akan membahas tentang serba-serbi FLIR UOS. Sebelumnya saya sudah share video tentang FLIR UOS. Saya sudah menjelaskan definisi dari FLIR UOS dan kemudian syarat umum dan khusus. Gimana sih sebetulnya kita bisa ngapply beasiswa tersebut, dari negara apa yang mereka butuhkan, seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih prosedur pendaftaran FLIR UOS. Nah, saya akan membahas satu persatu nih. Makanya kalian baru datang, jangan lupa, jangan ragu-ragu, langsung segera subscribe karena kalian, saya yakin, datang ke sini adalah pejuang-pejuang beasiswa yang ini juga mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang orang-orang dapatkan, termasuk saya. Dan ini semoga menjadi video yang sangat bermanfaat bagi kalian. Oke, yang pertama, kalian sebelum ngapply beasiswa itu harus tahu gimana negara tersebut seperti apa. Misalnya Belgia gitu. Kenapa kita harus ke Belgia? Apakah cuma karena Belgia itu misalnya negara Eropa? Tidak. Kita harus review betul-betul Belgia itu negara apa, bagian negara mana, kemudian budayanya seperti apa, dan universitas apa aja sih yang ada di sana gitu loh. Karena ini sangat-sangat penting gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini harus ada berseliweran di kepala kita sebelum kita nge-apply beasiswa. Nah, setidaknya Anda yang tadinya mungkin tidak terlalu review terlalu dalam tentang Belgia, jadinya bakal tahu nih dari informasi-informasi yang ada misalnya dari internet bahwa Belgia seperti ini gitu, sehingga kemudian tidak menyebabkan adanya culture shock, karena ini sebetulnya bisa diantisipasi teman-teman sekalian ya, kayak gitu. Kemudian saya bilang universitas mana yang kemudian Anda pilih, kalian harus benar-benar melihat bahwa ada berbagai universitas yang kemudian top masuk ranking di dunia, misalnya Ghent University, KU Leuven, BU Brussels. Anda bisa milih tergantung jurusan dari background Anda gitu, S1-nya, kemudian program apa yang tersedia di universitas tersebut, karena hanya ada 5 universitas seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya yang kemudian menyiapkan beasiswa FLIR UOS. Nah, yang paling penting juga kalian harus memantaskan diri, jangan asal tembak nih, karena ada juga tuh orang beasiswa asal tembak aja, tidak mereview dengan baik. Pokoknya yang penting keluar negeri aja dah. Karena ingat ya teman-teman ya, nggak semua beasiswa luar negeri itu lebih baik daripada di dalam negeri. Jangan sampai pikirannya seperti itu. Tapi harus direview dulu nih beasiswanya, apakah full cover, kemudian di negara mana, universitas mana, jurusan apa. Jangan sampai jurusan tersebut tidak bisa dipergunakan di negara kita, misalnya hanya bisa di luar negeri. Karena ya biar gimana-gimana, beasiswa ini sebetulnya menuntut kita untuk pulang ke negara kita untuk mengabdi, tapi tidak ada larangan untuk kemudian bekerja setelah kita lulus, kayak gitu. Nah, saya ingin memberikan 3 skenario orang-orang kemudian dari sisi persiapan untuk meraih beasiswa FLIR UOS ini. Yang pertama, ada yang coba-coba tapi sukses. Jadi kayak ada orang yang benar-benar kayak aku mau coba-coba beasiswa FLIR ini kayaknya lucu deh, kayak gitu. Siapa tahu saya lulus kayak gimana. Dalam perjalanannya mereka tuh berproses dan ini tetap sukses gitu. Ini menurut saya tidak masalah. Ini adalah salah satu tipe. Kemudian ada juga ada yang mencoba-coba tapi gagal nih. Maksudnya adalah hasil kurang maksimal karena dia coba-coba agak setengah-setengah, dia nggak fokus segala macam, akhirnya ada extend atau perpanjangan, ada nilai yang rendah, ada nilai mata kuliah yang ini, kemudian bahkan ada yang tidak lulus. Bahkan ini adalah masalah yang cukup besar kemungkinannya terjadi ketika kita tidak mempersiapkannya secara matang. So lagi-lagi saya bilang persiapkan secara matang-matang. Nah, dan terus pantengin video ini. Kemudian ketiga, disiapkan secara matang dari sisi bahasa. Karena kita tahu bahwa perkuliahan di sana itu memakai bahasa Inggris. Jadi semua program yang disiapkan, sekitar 15 program yang saya jelaskan di video yang sudah saya share sebelumnya, bahwa itu ada jurusan-jurusan yang memang berbahasa Belanda, ada yang berbahasa Inggris. Nah, khusus untuk FLIR UOS itu semuanya pengantar bahasa Inggris, makanya perlu ada sertifikat bahasa Inggris dan bisa dilihat kemampuannya dari skor yang Anda miliki. Kemudian hal lain juga yang perlu kalian ketahui adalah perlu adanya pengetahuan budaya, sistem pendidikan dan lain-lain. Dan jangan lupa maintain semangat kita, karena bayangkan selama 2 tahun atau 1 tahun, kalau misalnya dia master 1 tahun, kita itu akan mengalami roller coaster atau ups and down, yang mana kita akan dapat masalah-masalah yang kalau kita misalnya tidak
apa namanya, berusaha untuk menyelesaikannya itu akan jadi momok bagi kita gitu ya. Dan satu pesan saya, ketika misalnya kalian menerima beasiswa, terutama bagi kalian yang baru tiba di Eropa, jangan langsung pikirannya senang-senang, wah Eropa nih bangunan klasik nih segala macam. Tapi senang-senangnya disimpan dulu aja deh. Pokoknya nanti kalau ada waktu liburan yang disiapkan khusus di setiap semesternya, setiap tahunnya, misalnya summer time, itu kalian bisa manfaatkan bagi kalian yang tidak mau pakai untuk magang. Karena saya waktu itu dulu aku kerja, kemudian aku ada liburan juga beberapa hari, terus aku magang gitu, karena nggak ada juga larangan kita magang di harus summertime, bisa mempergunakan waktu-waktu yang istilahnya memang disiapkan. Contoh misalnya ada namanya libur Christmas gitu, yang mana itu bukan summertime, bukan libur summer, dia lebih pendek kayak 2 minggu aja, tapi bisa dipakai untuk magang jangka pendek untuk menambah pengalaman kayak gitu. Dan ingat teman-teman, senang-senangnya disimpan tadi pasca studi aja, kalian ngumpulin uang lalu kemudian jalan. Karena banyak tuh teman saya yang nggak pernah keluar-keluar, pas sudah lulus sudah jalan kemana-mana tuh, udah punya uang tabungan, nggak ada ikatan-ikatan tekanan-tekanan karena udah lulus, kayak semacam perayaan begitu. Jadi itu saran saya sih. Nah, satu hal yang sangat penting juga teman-teman harus lakukan ya ketika kemudian nge-apply beasiswa adalah rajin-rajin mengunjungi website resmi dari FLIRTWOS, yaitu www.flirtwosb, di mana kalian bisa mendapatkan overview secara detail, secara general, bahkan juga ada kecocokan. Di situ bisa dilihat jurusan S1 dengan S2, master yang ingin dilamar dan sebagainya gitu. Jadi sana sudah dijelaskan, bahkan ada kalian kalau misalnya mau lihat berapa sih living allowance-nya, kemudian indeksnya seperti apa, supaya tahu tuh apa-apa sih sebenarnya yang mereka tawarkan, kemudian apa sih benefitnya sebagai award di FLIRTWOS di situ. Nah, yang penting juga adalah baca baik-baik semua langkah dan persyaratan. Jangan sampai ada satu yang miss, satu sedikit pun jangan. Pokoknya persyaratan jangan sampai gara-gara persyaratan-persyaratan yang menurut teman-teman itu nggak terlalu penting, atau mungkin ini biasa aja segala macam, tiba-tiba menyebabkan kalian tidak lolos bahkan di tahap awal sekalipun. Kemudian jangan sungkan untuk menghubungi kontak person yang ada. Misalnya mereka menyiapkan email, misalnya koordinator segala macam, itu mereka akan sangat mengapresiasi atau menghargai gitu. Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, kadang hal-hal demikian menjadi pertimbangan sebagai bentuk sebuah komitmen dan keseriusan. Karena itu berdasarkan pengalaman saya sampai bilang, wow, thank you Asen, you're so quick to respond, which is itu sebenarnya mereka benar-benar mengapresiasi ke apa sih namanya, keaktifan kita. Kemudian kunjungi website-website berupa blog-blog teman-teman yang sudah menulis pengalamannya tentang beasiswa FLIRTWOS. Saya yakin nggak terlalu banyak di luar sana, tapi ada. Nah, teman-teman bisa melihat di situ, dan bahkan juga bisa melihat beberapa channel yang juga share beberapa terkait dengan FLIRTWOS. Ada juga dari PPI Gen tuh kalau nggak salah, ada yang share tentang beasiswa FLIRTWOS. Tapi jujur sih untuk pengalaman yang sifatnya personal segala macam sesuai dengan jurusan atau person to person itu jarang sekali. Nah, kalian saya sarankan banget untuk buka www.latupandita.com. Ini salah satu website yang saya bikin sendiri, di mana semua pengalaman saya tentang FLIRTWOS juga saya tuangkan di situ, dan teman-teman insya Allah juga di situ sangat eksklusif sekali, jadi kalian bisa mendapatkan informasi yang intensif kayak gitu. Nah, atau kalian cukup cari di Google juga, ketik pengalaman lulus FLIRTWOS, nanti kalian akan menemukan di layar kedua dan ketiga itu ada artikel saya dan artikel-artikel teman-teman yang lainnya. Kemudian selanjutnya, semakin Anda mendalami beasiswa yang dilamar, maka semakin yakin Anda untuk maju. Ya itulah mengapa saya menjelaskan bahwa perlu ada review mendalam, sehingga kita tuh benar-benar menjiwai gitu. Ibaratnya learning by heart juga ya. Jadi kayak memikirkan secara mendalam, oh iya, saya dulu tuh sampai bikin poster gitu ya, kalau saya bakal diterima di FLIRTWOS, meskipun pikiran saya tuh 40%, tapi doa saya 60% gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak iya dan memberikan saya takdir, saya mendapatkan beasiswa itu, which is saya sangat surprise akan hal itu. Nanti saya akan ceritakan di video selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, hal yang sangat penting harus Anda perhatikan adalah dokumen apa aja sih yang harus disiapkan pada saat kita mau seleksi beasiswa FLIRTWOS. Seperti apa sih kita mensubmitnya, seperti apa proses-proses yang harus kita jalani. Makanya saya ingin menjelaskan dokumen-dokumen yang harus Anda persiapkan, wajib sekali Anda persiapkan adalah fotokopi ijazah dan transkrip dalam bentuk soft copy. Ya, karena mereka berdasarkan pengalaman saya tidak meminta dulu untuk dikirim secara fisik, tapi lebih kepada soft copy dulu, karena mereka mau mengadakan pre-admission atau seleksi awal. Itu berdasarkan pengalaman, mungkin beda jurusan beda juga prosesnya, itu tergantung nanti kalian melihatnya seperti apa dan nge-overviewnya seperti apa. Nah, kalau misalnya diterima secara akademik,
barulah kemudian minta legalisir misalnya di Kemenkumham, Dikti dan segala macam. Nah, biasanya kepentingannya itu untuk mendapatkan LOA unconditional atau letter of acceptance atau penerimaan dari universitas. Karena yang teman-teman perlu ketahui bahwa proses untuk beasiswa UOS ini menurut saya itu cukup panjang, cukup banyak dokumen yang harus disiapkan. Dalam artian mereka pengen benar-benar, karena memang beasiswa ini nih hanya menyeleksi dokumen, tidak ada seleksi wawancara. Wawancara itu hanya untuk pengenalan aja lebih dalam, kayak mengenali calon awardinya atau calon penerima beasiswa UOS-nya. Kemudian yang kedua teman-teman, seberapa sih rentang IELTS yang mereka butuhkan? Nah sebetulnya rentang IELTS itu cukup sangat range-nya sangat lebar teman-teman. Bahkan dari 5,5 nih, saya ulang 5,5 sampai seterusnya. Ini berarti bahwa diberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak terlalu bagus bahasa Inggrisnya untuk mendapatkan beasiswa ini, karena mereka sebetulnya jurusan tersebut tidak terlalu membutuhkan IELTS yang tinggi dengan alasan tidak terlalu banyak ngomong secara verbal, tidak dibutuhkan bahasa Inggris yang terlalu lancar-lancar sekali gitu. Cukup dengan 5,5 aja, tapi 5,5 udah setara TOEFL 500 lebih loh ya. Jadi jangan salah, 5,5 itu IELTS ini cukup tinggi gitu. Nanti kalian bisa cari sendiri jurusan apa sih yang menerima 5,5. Nah silahkan cari sendiri ya, ini rahasia. Kemudian yang ketiga, beberapa ada yang minta surat re-employment letter. Surat re-employment letter ini adalah untuk memastikan Anda itu mengabdi pasca lulus, karena dikhawatirkan kalian mendapatkan beasiswa lalu kemudian menganggur, artinya ada gap gitu. Karena disayangkan sekali kalau misalnya ilmu yang kita sudah peroleh itu harus ada gapnya. Sebetulnya it's okay to have a 1 year gap, seperti 1 tahun atau setengah tahun, tapi jangan sampai berlama-lama. Nah itulah untuk mencegah ini, dan memang biasanya sih untuk tidak menghilangkan kesempatan orang tersebut untuk tetap menghasilkan bekerja di instansinya, meskipun jurusan dia itu tidak cocok dengan tempat instansinya, tapi saya rasa sedikit kemungkinan untuk tidak cocok karena di awal sudah diseleksi seperti itu. Kemudian yang keempat, usahakan penuhi semua dokumen yang mereka minta. Jangan pernah ada yang miss. Bahkan jika sekiranya masih relevan, sertakan dokumen-dokumen tambahan seperti sertifikat penghargaan baik nasional maupun internasional, kemudian sertifikat organisasi segala macam, dan itu sebenarnya bisa menunjukkan leadership kalian, karena ada salah satu syarat di lulus itu bahwa kalian tuh memiliki leadership yang bagus gitu, biasanya untuk fresh graduate. Nah ini saya sarankan sekali untuk yang fresh graduate, karena misalnya belum memiliki pengalaman kerja, belum terikat atau terafiliasi di salah satu institusi, itu saya sarankan banget memenuhi dokumen-dokumen ini, karena bikin kalian kemungkinan bisa outstanding gitu loh. Karena yang kita lakukan ini adalah kita menjual diri kita gitu loh, dalam tanda positif, tanda kutip gitu, bahwa kita betul-betul menjual diri kita tuh dengan sesuatu yang kita punya gitu loh, sesuatu yang kita memantaskan diri untuk dapat beasiswanya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah kalau misalnya ada yang bertanya, terus bagaimanakah dengan deadlines-nya? Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan juga bahwa deadline itu berbeda-beda. Namun, saran saya adalah kalian harus proaktif untuk menghubungi koordinator program mengenai deadlines itu, baik dari sisi nyetor pre-admission-nya, kemudian pengumumannya segala macam itu bisa ditanyakan, dan mereka biasanya fast respon gitu ya. Karena menurut saya ini adalah langkah-langkah kecil yang perlu kalian lakukan untuk menunjukkan keseriusan kayak gitu ya. Dan setiap tahapan itu memiliki stepnya masing-masing gitu loh. Bahkan untuk sekelas ngurusin legalisir ijazah itu ada stepnya. Bahkan dulu saya tuh nyatet di Word, dan bahkan saya print dan saya jadikan sebagai panduan, dan alhamdulillahnya tidak ada menyimpang gitu loh. Betul-betul saya bisa menyelesaikan tepat waktu, sehingga kemudian bener-bener rasanya tuh smooth aja gitu ya. Tapi memang sih dari sisi biaya cukup lumayan banyak yang dikeluarkan, karena memang namanya kita di daerah ya, katakanlah saya misalnya di daerah Makassar, Sulsel gitu ya, bahkan bukan lagi di Makassar, di daerah yang agak jauh, cukup menguras waktu, tenaga, dan kemudian material. Tapi nggak apa-apa, demi perjuangan sebuah beasiswa, apa sih yang tidak kita keluarkan kalau kita memang bisa dan mampu untuk itu. Kemudian yang kedua adalah biasanya nih deadline mereka itu tuh di bulan Februari Maret gitu ya, untuk penutupan bener-bener nyetor dokumen-dokumennya gitu untuk diseleksi sebagai nominasi. Namun biasanya bulan Oktober November mereka sudah sounding nih bahwa ada open calls, jadi kalian sudah bisa baca persyaratannya segala macam. Dan saya yakin kalau kalian benar-benar mempersiapkannya dari awal-awal banget, saya yakin kalian pasti lolos gitu ya. Dan pasti kalian yang hanya yakin untuk lolos ketika memang mereka misalnya calon penerima beasiswa itu memantaskan diri gitu loh. Jadi ibaratnya tuh
hampir rata-rata orang itu berhasil itu yang sudah mempersiapkan dari awal. Ada sih yang bilang, oh cuma 2 minggu, iya tapi sebelumnya Anda sudah melirik-lirik, sudah membaca segala macam. Artinya Anda sudah secara tidak langsung mempersiapkan. Jadi saya rasa seperti itu untuk urusan deadline. Nah selanjutnya kalian juga harus overview jurusan. Misalnya mata kuliah apa aja sih yang ditawarkan di jurusan ini gitu loh. Dan review lah secara details dan kemudian mulai cari-cari istilahnya general overview gitu ya. Sehingga kemudian kalian nggak kosong-kosong banget pada saat kuliah. Karena saya udah merasakan nih berdasarkan pengalaman pribadi, kalau kita nggak ada persiapan sama sekali, kita tuh masuk gitu dengan gelas kosong segala macam dan nggak tahu sama sekali, itu is gonna be like very shocking gitu loh, shocking things. Apalagi dosennya ngomongnya cepet segala macam dan itu mereka ada logat-logat misalnya kayak Flemish segala macam, bukan bahasa Inggris yang kayak misalnya orang-orang barat kebanyakan, tapi clear sih, cuman ada sama mereka ada logatnya ikut kayak gitu karena kan secara mereka berbahasa Belanda kan. Nah selanjutnya overview sekali lagi aturan dan sistem perkuliahannya, termasuk aturan dalam ujian, aturan dalam bahkan bisa juga overview untuk beasiswanya karena mereka tuh ada aturan misalnya, oh khusus untuk jurusan saya ini harus lulus segini nih ECTS. ECTS itu apa? European Credit Transfer System, itu kepanjangan dari itu, semacam kredit di Indonesia, SKS lah kalau di Indonesia ya. Nah selanjutnya kalian juga harus memperhatikan apakah ada sistem international mobility atau seperti apa. Kenapa ini penting? Karena kalian nanti sudah mempersiapkan secara mental untuk kemudian pindah ke negara lain karena kaitannya dengan magang atau misalnya mengambil beberapa mata kuliah. Nah ini saya ngomongnya misalnya kalau seandainya ini sudah kembali normal nih, bukan lagi pandemi. Tapi kalau masa pandemi ya semuanya online, mau di negara manapun tidak akan memakan biaya gitu. Tapi kalau saya kemarin karena mau magang, mau ambil kursus di negara lain, saya ke Kenya, ya saya harus siapkan uang. Akhirnya saya harus bekerja di summer time saya sehingga saya nggak liburan gitu ya, karena saya sudah liburan di awal, itu yang saya sudah sampaikan tadi. Nah intinya sih adalah kalian harus benar-benar detail melihat syarat-syarat atau hal-hal apa sih yang harus disiapkan dan program ini menawarkan apa aja, mata kuliah apa, berapa kredit segala macam. Itu inti dari yang saya bicarakan. Nah mungkin juga ada yang bertanya, Kak, kalau misalnya kita mendaftar jurusan di kampus secara terpisah nggak sih dengan field UOS? Jawabannya iya, adalah terpisah. Meskipun mereka ada korelasi gitu. Nah, kira-kira seperti ini saya jelaskan ya. Jadi pada saat kalian sudah mempersiapkan lamaran untuk pendaftaran jurusan dan kampus, nah kalian itu sebetulnya mau diterima di jurusan dulu. Nah, jurusan dulu nyeleksi ini apakah mereka layak secara akademik. Nah, biasanya mereka ada email, oh kamu layak secara akademik, akan diproses ke selanjutnya, yaitu adalah untuk mendapatkan LOA dari kampus. Jadi mengeluarkan LOA itu adalah kampus tapi melalui nominasi si jurusannya. Jadi belum ke field UOS dulu nih. Nah, pada saat kita sudah diterima ya, pada saat kita sudah diterima itu barulah mereka menominasikan ke field UOS, dan itu pun ada yang diterima tapi mereka nggak dinominasikan gitu, hanya 24 biasanya, 12 sampai 24. Kalau 12 udah biasanya mereka tuh udah mencantumkan 12 orang dan pasti diterima menurut jurusan, tapi mereka akan bisa berubah karena nanti akan mereka menyetor lagi cadangannya. Jadi sistemnya 12 untuk main list, 12 untuk short list atau cadangan. Nah, tapi kalian kalau misalnya gimana nih kalau saya ditolak field UOS tahun berjalan seleksi itu gitu ya, nggak apa-apa, sabar tahun depannya atau tahun-tahun setelahnya gitu, karena admisi tersebut yang ada peroleh berupa LOA kondisional yang kalian udah capek-capek ngeluarin tenaga, uang dan segala macam ke Jakarta bolak-balik, itu masih bisa dipakai untuk tahun selanjutnya. Nih, saya sedikit share nih pengalaman adik kelas ada yang baru lulus pada kesempatan kedua, yang mana dia itu kayak udah menyerah. Saya bilang ini baru 2 kali loh, coba ketiga keempat segala macam. Itu menunjukkan keseriusan kita. Mungkin saja rezeki kita lebih baik tahun ini gitu loh, tahun depan. Tahun ini mungkin bukan rezeki kita gitu. Katakanlah kita ditolak tahun kemarin, baru tahun ini kita dapat. Ya kayak gitu istilahnya tuh, benar-benar memang kita harus lagi-lagi yang kayak beasiswanya ada rezeki-rezekian juga. Ada orang yang lebih pintar dari kita nggak dapet, kita malah yang dapet. Kita kadang-kadang shock atas itu kayak gitu. Dan kemudian ada juga nih, ada yang shortlisting gitu loh deh. Dia ada di whitelist cadangan, tapi dia dapat beasiswa di tahun berjalan itu karena ada yang mengundurkan diri. Jadi kalian tuh jangan langsung kayak, aduh nggak masuk 12 besar nih, loyo nih nggak bakal terima nih. Enggak seperti itu. Itu bukan, it's not the end of the world. Jadi kayak benar-benar kalian masih harus selalu optimis gitu ya, karena
optimisme itu akan membawa kita hal yang lebih positif gitu. Kemudian selanjutnya adalah kalian harus rajin-rajin cek website resmi jurusan dan cek email secara proaktif gitu ya, berkala dan proaktif. Kenapa? Karena ini sangat berguna jika ada pengumuman yang seharusnya kalian respon itu antara pertanyaan, antara dokumen susulan segala macam, kalian jadi bisa quick respon kayak gitu. Pokoknya jangan intinya sih jangan takut-takut karena itu gratis dan mereka ada untuk kita gitu loh, kontak koordinator seleksinya. Nah, kalau kalian sudah review segala macam, sudah diterima di admisi, sudah dapat unconditional, sudah menunggu pengumumannya, tiba hari yang sangat ditunggu-tunggu adalah pengumuman. Congratulations, Anda ditawarkan beasiswa ini segala macam seperti ini punya saya. Itu kalian berarti sudah resmi diterima gitu ya. Dulu saya tuh banyak sekali diskusi dengan teman-teman kayak harap-harap cemas saya masuk begini nih segala macam, belum ada info segala macam, bahkan pengumuman saya lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Harusnya bulan 5 saya sudah dapat di awal bulan 4 dan itu benar-benar bikin jantungan. Dan belum lagi saya pernah baca kalau misalnya kita dapat email duluan itu bakal ditolak. Itu benar-benar bikin saya tuh kayak oh ya sudah nggak apa-apa, karena memang besok UAS itu waktu itu tidak menjadi prioritas saya karena oke, saya suka tapi saya melihat bahwa chance saya untuk mendapatkan itu cuma 50%. Tapi dalam hati saya terdalam bahwa kayaknya saya dapet deh. Jadi kayak ada keyakinan dalam hati, tapi secara realistis kok saya agak ini ya gitu ya, karena waktu itu saya mendaftar beasiswa Cina, beasiswa Turki gitu segala macam. Jadi kayak memang saya ada alternatif lain gitu loh, karena saya merasa bahwa kalau ini saya nggak dapet, saya harus ke kampus lain, harus dengan beasiswa lain gitu, ke negara lain gitu, karena menurut saya itu banyak jalan menuju ke Roma kayak gitu. Well, kembali ke sistem yang tadi pembahasan masalah kita udah diterima beasiswa ini. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah departure. Nah, sebelum kalian departure ada beberapa dokumen yang harus kalian store, seperti penandatanganan letter of guarantee tadi, bahwa kita tuh benar-benar menerima beasiswa, kayak semacam fakta integritas lah ya kalau untuk beasiswa dalam negeri atau PPG misalnya kayak gitu. Dan itu biasanya mereka memberikan pengumuman kelulusan itu di bulan April atau Mei. Sebenarnya jarang banget sih April, yang teman-teman saya alami itu adalah bulan Mei dengan Juni ya. Terus selanjutnya Anda ngurus visa di embassy the Netherlands in Belgium. Kenapa kalian baru ke embassy? Karena memang sudah ada kepentingannya. Nah, sebelumnya kan kita ngurusnya tuh, jadi saya waktu itu kalau nggak salah 3 kali bolak-balik ke Jakarta kalau nggak salah. 2 kali ya. Pokoknya intinya saya ngurusin dokumen untuk L1 conditional, terus aku balik lagi untuk ngurus visa. Tapi itu nggak masalah teman-teman. Karena gimana ya, perjuangan beasiswa itu memang kita harus lakukan begitu, karena ini is worth it to pursue kayak gitu. Nah, biasanya kita urus visa itu di embassy di Netherlands and Belgium, karena mereka tuh kan sama-sama berbahasa Belanda, mungkin karena mereka sama jadi disatuin kayak gitu aja. Jadi saya tuh kayak ngerasa flashback, sudah pernah ngurus visa Belanda terus juga ngurus lagi visa Belgium. I was like, oh my god, ini adalah pengalaman yang benar-benar luar biasa sekali gitu. Artinya dikasih kesempatan kedua kalinya itu adalah sesuatu yang luar biasa dan patut saya syukuri. Kemudian selanjutnya adalah sebelum kalian berangkat, usahakan untuk belajar budaya Belgia. Orang-orangnya seperti apa, bagaimana bagaimana sih yang dianggap ramah, yang dianggap sopan, segala macam. Tapi kebanyakan negara-negara barat itu mereka tuh tidak terlalu banyak regulasi secara sosial masyarakat gitu ya. Lebih kepada bahwa gimana sih sistem kehidupan di sana sehingga kita bisa lebih cocok tuh supaya tidak culture shock kayak gitu. Dan jangan lupa manfaatkan untuk bertanya-tanya di PPI Belgia gitu ya, atau PPI kota di masing-masing sesuai dengan universitasnya, misalnya PPI Gent, PPI Leuven, PPI Brussels, PPI Antwerp dan sebagainya, dan kalian bisa mendapatkan informasi yang komprehensif. Dan biasanya kalau udah lulus beasiswa walaupun belum tiba di sana, karena biasanya setiap tahun tuh berangkatnya bulan September begitu ya, setiap tahunnya, karena itu awal akademik. Dan itu biasanya teman-teman sudah bisa masuk ke grup PPI PPI kota tujuan, misalnya Gen gitu, PPI Gen. Kalian di sana bisa bertanya-tanya tuh, bahkan bisa menghubungi via email atau via Instagram ke sosial media mereka gitu, sehingga mendapatkan informasi yang komprehensif. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, baik, demikianlah video yang saya berikan hari ini, semoga bermanfaat. Dan video selanjutnya saya akan bahas tentang sistem perkuliahan di kampus Belgia. Pasti penasaran kan? Oleh karena itu jangan lupa like, komen, dan share. Silahkan bagi motivasi ini kepada rekan-rekan teman sekalian, dan semoga Anda menjadi awardee UAS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.